Halo guys, salam berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini supaya banyak manfaatnya bagi orang lain. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai cara aman overkredit kendaraan yang belum lunas. Ada pertanyaan yang menanyakan kepada saya begini, dan ini sering saya dapatkan dari nasabah saya, pertanyaan semacam ini. Bisakah kendaraan yang masih nyicil dijual? Atau mau jual kendaraan yang masih kredit, bisakah tanpa risiko atau amankah? Baik, kita akan jawab pertanyaan ini sekaligus kita akan membahas. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan overkredit. Overkredit adalah pemindahan tanggung jawab atau pengalihan atau alih kredit dari seorang nasabah ya kepada pihak lain, pihak kedua, dari pihak pertama ke pihak kedua ya, dengan catatan kelayakan ya. Ada beberapa hal yang membuat orang harus mengalihkan kreditnya atau overkredit kendaraannya kepada orang lain. Yang pertama penyebabnya adalah keadaan ekonomi atau kondisi finansial yang mungkin menurun oleh karena suatu sebab, seperti contoh pada saat ini ya, seperti kita ketahui dampak pandemi ini sangat berdampak sekali bagi kita semua, dan bagi sebagian orang sangat berdampak bagi ekonomi. Sehingga untuk mengurangi beban finansial atau beban tanggungan, ada beberapa orang yang ingin menghapuskan atau mengurangi cicilannya setiap bulan ya, dikarenakan oleh faktor ekonomi yang menurun atau usaha yang kurang lancar, sehingga hal tersebut harus dilakukan sebagai alternatif agar nama orang tersebut tidak rusak di bank ya, dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan sedikit kompensasi ya dari hasil overkredit kendaraannya ya, paling tidak dapatlah kembali DP-nya ya. Syukur-syukur dapat lebih dari DP sedikit, karena untuk overkredit tidak bisa kita harapkan banyak ya, apalagi overkredit masih di awal-awal angsuran. Dan biasanya bank atau pihak leasing atau pembiayaan mengharuskan untuk overkredit itu minimal angsuran harus sudah berjalan paling tidak 6 kali angsuran ya. Bagi sebagian leasing atau pembiayaan atau bank bahkan mengharuskan sudah 9 angsuran atau 12 kali angsuran berjalan baru bisa di overkredit ke pihak lain ya. Yang kedua adalah penyebab overkredit adalah si nasabah ingin mengganti kendaraannya dengan kendaraan yang lebih baru atau yang lebih gagah ya. Tentu akan lebih berat apabila ada dua cicilan. Oleh karena itu mobilnya yang pertama atau cicilannya yang pertama dioveralihkan dulu atau dioverkreditkan dulu ke orang lain, ke pihak kedua, supaya tidak terlalu banyak beban tanggungan cicilan setiap bulannya ya, sehingga dia bisa memilih atau membeli mobil baru lagi atau mobil yang lebih gagah lagi atau kendaraan yang lebih gagah baru lagi dengan cara mencicil dan tidak terlalu berat ya, cuman satu cicilan, jadi tidak dua cicilan berjalan sekaligus sehingga sangat berat. Baik, ada 3 cara overkredit ya. Ada 3 cara overkredit yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban tanggungan cicilan kita setiap bulannya. Yang pertama adalah dengan cara resmi. Tentu ini sangat kita rekomendasikan dan kita sarankan. Dengan cara resmi adalah tentu lewat bank atau leasing atau pembiayaannya ya. Artinya resmi kita lakukan. Caranya yang pertama adalah kita datang ke pihak bank, pihak pembiayaan atau leasingnya untuk menanyakan informasi lengkap ya tentang
bagaimana cara take over resmi, ya, melalui mereka, ya, bagaimana cara over kredit resmi melalui mereka. Berapa lagi sisa pokok hutang yang mesti kita cicil sampai lunas, ya. Kemudian berapa cicilan lagi yang harus kita bayarkan, ya, supaya cicilan kita lunas. Nah, inilah nanti yang akan kita jelaskan kepada calon pembeli atau orang yang mau men-take over mobil tersebut, ya. Pihak bank juga biasanya menyarankan, ya, supaya mencari orang yang layak, ya, untuk melanjutkan pembiayaan kita. Layak dalam arti kategori kelayakan data-data dan persyaratan, ya, seperti KTP, suami istri, kakak, kemudian NPWP harus lengkap data-datanya. Bagi yang karyawan atau pegawai biasanya melampirkan bukti slip gaji atau SK sebagai bukti bahwa dia benar-benar bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Bagi yang wira swasta tentu harus mampu untuk menunjukkan SKU situ atau siupnya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa benar dia adalah pelaku usaha. Kemudian yang didukung dengan nota-nota atau faktur-faktur bukti-bukti transaksinya sebagai pelaku usaha. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang lengkap dari pihak bank, dari pihak leasing atau pembiayaan, maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah tentu mencari orang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh pihak pembiayaan tadi, ya. Kemudian untuk mencari calon pembeli, ya, atau calon orang yang mau take over kendaraan ini bisa kita iklankan lewat media sosial, bisa juga kita share di akun pribadi kita, ya, kepada teman-teman kita, ya, lewat Facebook, Instagram, atau kita tawarkan kepada teman-teman lewat WA, lewat SMS, atau ketemu langsung, ya. Setelah orangnya dapat yang mau take over atau yang mau membeli kendaraan kita secara take over, secara over kredit tadi, ya, take over kredit, maka kita akan ajak dulu orangnya ketemu. Kemudian kita bicarakan dulu 4 mata mengenai persyaratan kelengkapan data-datanya, kemampuan finansial dia untuk mencicil setiap bulan, kemudian kompensasinya kepada kita, ya, seperti kompensasi, ya, sebagai akadnya, ya, atau DP-nya. Biasanya sih hal seperti ini kita tidak berharap banyak karena ini bukan jual mobil murni tetapi over kredit, ya, kita melimpahkan beban kredit kita kepada orang lain. Dan kompensasi yang kita dapat biasanya dari hal seperti ini paling hanya balik DP, apalagi angsurannya masih berjalan di awal-awal, katakanlah 6 bulan, baru berjalan 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan, itu tidak banyak yang bisa kita harapkan, ya, paling hanya dapat balik DP. Anggaplah DP kita dulu 20 juta, maka yang kita dapatkan hanyalah balik DP 20 juta, ya. Syukur-syukur si calon pembeli atau yang mau take over tadi mau menambahi sedikit, ya. Karena mungkin ada angsuran juga yang harus dibayar yang sudah telat, ya. Syukur-syukur belum ada angsuran atau belum pernah kita telat bayar pada saat mau over kredit. Tetapi biasanya over kredit itu sudah ada angsuran yang mau dibayarkan, bisa saja 2 angsuran atau bahkan 3 angsuran. Sebenarnya itu akan cukup memberatkan, ya, dan jarang orang yang mau seperti itu. Tetapi dengan usaha kita bisa dapat solusi, ya. Kemudian setelah dapat tadi, kita datang bersama-sama ke banknya dengan calon pembeli tadi. Setelah sepakat, ya, data-datanya sudah cocok, sudah mencukupi persyaratannya, kemudian secara finansial dia kita anggap sudah mampu, kemudian sudah deal dengan kompensasi atau DP-nya tadi, bersama-sama dengan dia, ya, si nasabah atau kitanya
pergi ke bank atau ke pihak pembiayaannya untuk mengadakan proses selanjutnya. Kemudian setelah sampai di sana, biasanya pihak bank atau leasing atau pembiayaannya akan mengatur jadwal survei tentunya setelah mengecek berkas-berkas si calon pembeli tadi atau orang yang mau take over kendaraan tadi, over kredit kendaraan kita tadi, ya. Kalau dianggap kira-kira akan bisa diproses, layak diproses, baru dilanjutkan ke survei. Nah, kemudian disurvei, setelah disurvei, lalu dinaikkan lagi ke kredit analis, kemudian akan dikenakan lagi biaya semacam administrasi, ya, atau biaya survei. Setelah lolos si nasabah tersebut, ya, atau calon pembeli tersebut, calon yang mau over kredit kendaraan kita disetujui, barulah kita bebas dari cicilan tiap bulannya, dan kita terbebas dari hutang kita, dan hutang kita dianggap lunas karena tanggung jawabnya telah dialihkan kepada pihak kedua tadi, si pembeli atau yang over kredit kendaraan kita tadi. Dengan demikian maka kita akan terlepas dari beban kita. Itu over kredit secara resmi, ya. Ada over kredit melalui notaris. Untuk melakukan hal ini biasanya kita sebagai nasabah dan si calon pembeli, ya, sebagai orang yang mau over kredit kendaraan kita, bersama-sama pergi ke notaris untuk membuat perjanjian bahwa telah terjadi transaksi antara kita dengan si pembeli tersebut, ya. Yang ketiga adalah over kredit di bawah tangan. Ini tidak kita sarankan, sangat tidak kita sarankan. Ini sudah kita bahas di sesi sebelumnya, di video sebelumnya, ya. Over kredit di bawah tangan ini sangat berbahaya sekali. Bahkan kita bisa berurusan dengan hukum karena dianggap telah menyalahi perjanjian dengan leasingnya atau dengan perbankannya atau dengan pembiayaannya, ya. Karena over kredit di bawah tangan ini sering sekali menjadi masalah. Memang ini terbilang gampang untuk dilakukan dan simple, karena over kredit di bawah tangan itu hanya membutuhkan kwitansi, ya, sebagai bukti transaksi, dan kemudian semacam surat perjanjian hitam di atas putih, ya, yang ditandatangani di atas materai. Hanya itu saja, sangat simpel dilakukan namun risikonya sangat besar. Jadi kita sarankan ini jangan dilakukan karena akan berisiko di kemudian hari dan akan membuat kita bermasalah, bahkan bisa tersangkut paut dengan hukum, ya, dengan hukum, bahkan dengan pasal penggelapan yang membuat kita mungkin harus menanggung kerugian yang besar karena harus mengganti membayar mobil yang hilang, atau bahkan kita bisa masuk bui atau masuk penjara. Demikian tentang cara aman over kredit kendaraan yang belum lunas, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, ekonomi lancar, dan mudah-mudahan kita bukan orang yang tersangkut paut masalah ekonomi yang membuat kita harus men-take over atau mengurangi beban, ya, beban kita kepada orang lain atau menjual aset kita yang sedang dalam masa kredit. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Salam sahabat.